Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahu azim. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita syukuri, semakin Allah hadirkan nikmat-nikmat lainnya untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sebenar-benarnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Bil intisali ala awamirillah wal ijtinabi ala nawahi. Berupaya untuk senantiasa melakukan apapun yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Judul khutbah Jumat kita hari ini adalah menjaga konsistensi takwa dengan 3M. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hampir dalam setiap perintah Allah untuk menegakkan satu syariat, satu bentuk ritual ibadah, diiringi oleh Allah baik di awal maupun di penghujung ayat dengan orientasi utama terhadap pelaksanaan ibadah itu adalah pencapaian terhadap derajat ketakwaan. Sebagaimana masyhur di antara kita mengetahui ayat-ayat tentang puasa. Ending daripada ayat puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Begitu juga perintah Allah yang lainnya. Perintah sholat banyak penghujung ayatnya ditutup dengan perintah untuk menjaga konsistensi ketakwaan kepada Allah. Begitu juga yang hari ini saudara-saudara kita akan mulai menjalankan ritual pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya nanti di 9 Zulhijjah. Kita buka beberapa ayat yang berkenaan dengan ibadah haji di surat Al-Baqarah. Setelah rangkaian ayat mengenai ibadah puasa yang kita laksanakan di Ramadan, berlanjut ayat berikutnya dari 189 itu adalah berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Baik perintahnya, kaifiyatnya, tata cara melaksanakannya, dan hal-hal yang mesti dijaga dalam pelaksanaan ritual ibadah haji tersebut.
Di surat Al-Baqarah 196 misalkan, Allah perintahkan untuk pelaksanaan ritual hajinya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di awal ayat ini Allah sampaikan, sempurnakanlah padamu haji dan umrah lillah. Engkau lakukan karena Allah. Penghujung ayatnya, Allah tutup ayat ini dengan kalimat wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu amat keras azabnya. Di ayat 197-nya kembali lagi berbicara tentang pelaksanaan ibadah haji yang berkenaan dengan waktu-waktu pelaksanaannya. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah satu ibadah yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu itu di bulan haram, yang sekarang di bulan Zulqa'dah mulai menuju tanah haram, yang kemudian nanti puncaknya seluruh yang melaksanakan ibadah haji mesti berkumpul di padang Arafah. Sesiapa yang tidak berkumpul di padang Arafah di hari 9 Dzulhijjah maka tidak ada haji baru. Dan ini ketetapan dari Allah, syariat. Tidak bisa diakal-akalin. Sebagaimana hari ini ada orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa seharusnya haji itu bisa dilakukan sepanjang tahun, supaya tidak ada terjadi perdesakan manusia dalam satu waktu yang mengakibatkan kematian. Jika kita bawa statement ini berdasarkan akal, maka kita akan menerimanya. Tapi ini syariat, ini ibadah mahdoh yang mesti dituju berdasarkan dalil. Maka kemudian di ayat 197 ini Allah tekankan, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sesiapa yang telah melazimkan dirinya untuk haji, maka dia tidak boleh nafas. Rafas ini dosa lisan. Semua perbuatan yang menyangkut dosa lisan bagi orang yang berhaji mesti dia tahan. Tak boleh dia lakukan. Wala fusuk, semua bentuk perbuatan fusuk. Fusuk itu oleh ulama sederhananya adalah al-khuruju minat ta'at. Enggak mau taat. Artinya ketika Allah hadirkan perintah, dia tidak mau lakukan. Bahkan ketika Allah hadirkan larangan, justru dia buat. Ini pembangkangan. Semua bentuk pembangkangan dalam syariat Islam itu adalah perbuatan fusuk. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ditekankan jangan sampai terjerumus pada perbuatan fusuk. Kemudian yang ketiga, wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan ini sifat untuk penjagaan terhadap hubungan kemanusiaan. Jangankan saling membunuh, bermusuhan, berbantah-bantahan itu tidak dibolehkan. Dan ini syariat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji menuju status haji yang mabrur. Masyaallah muslimin. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan Allah tekankan apapun berupa perbuatan baik yang engkau lakukan mesti diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah engkau karena sebaik-baik bekal di sisi Allah adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ujung dari perintah dan terhadap syariat haji adalah perintah menuju ketakwaan. Pun begitu bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada satu syariat penting yang mesti kita tegakkan, yang itu hanya bisa kita lakukan di bulan haram ini, terutama di puncak pelaksanaan waktu haji nanti, Idul Adha, dan 3 hari sesudahnya yang kita kenal dengan Ayyamut Tashrik, yaitu syariat berkurban. Kata Allah dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala
dima'una, tidak akan berterima di sisi Allah daging-daging yang engkau kurbankan, tetesan-tetesan darah dari kurban yang engkau serahkan. Tidak itu yang Allah terima. Walakin yanaluhu taqwa. Tetapi yang berterima di sisi Tuhanmu adalah ketakwaan. Inilah isyarat bahwa setiap ibadah syariat yang Allah perintahkan untuk kita tegakkan, muara dari semua perintah itu adalah menuju ketakwaan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk menjaga konsistensi ketakwaan ini, 3M yang mesti kita jaga dan rawat. M yang pertama adalah muhasabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau kelak akan dihisab. Ketika di Ramadan kita bisa mencapai puncak ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Semua menjaga kesolehan diri, baik di siang hari maupun di malam hari. Siang dia jaga setiap saat yang dia lalui dengan penjagaan terhadap kualitas puasanya. Dia tidak mau sia-sia puasanya itu dengan segala perbuatan dosa. Di malam hari dia ramaikan waktu-waktu malam itu dengan qiyam, menjaga kualitas kedekatan kepada Allah Ta'ala demi ketakwaan. Tapi banyak kemudian usai Ramadan, usai pula semangat ketakwaan dan kesolehan diri, kembali kepada kebiasaan untuk meremehkan pelaksanaan syariat yang diperintah oleh Allah dan meremehkan terhadap maksiat yang seharusnya dilakukan penjagaan diri terhadap perbuatan. Masyaallah muslimin, maka hisab, orientasi kita sebenarnya saat kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan itu, apakah untuk Allah atau untuk bulan Ramadan semata? Apakah kita benar-benar berkomitmen menjadi hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, atau kita terjerumus kepada ibadur Ramadan, hamba-hamba Allah yang memperhambakan dirinya kepada Ramadan? Dan yang terbaik pilihan untuk kita adalah orientasi semua amalan yang kita lakukan mesti untuk dan karena innamal a'malu binniyat, dan niat itu kita orientasikan kepada Allah. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita muhasabah baru kita mujahadah. Tidak ada satu pelaksanaan amal di dalam kehidupan kita ini kecuali membutuhkan yang namanya mujahadah. Mujahadah itu satu akar kata dengan jihad, yang maknanya adalah kesungguh-sungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, dan orang-orang yang senantiasa bermujahadah dalam beramal soleh, dalam beribadah untuk dan karena Allah, maka sungguh kami akan beri petunjuk dan hidayah kepadanya dalam menjalankan ritual segala amal soleh dan ibadah. Masyaallah muslimin, bermujahadah. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai membuat satu tema khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu adalah muraqabatullah. Pentingnya seorang yang beriman untuk menjaga kesadaran bahwa dia dalam hidupnya tidak lepas dari pengawasan dari Allah Ta'ala. Ketika ada kesadaran kita bahwa Allah mengawasi kita, kita akan menjaga diri kita agar tidak terjebak kepada semua hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Segala hal yang masuk dalam kategori kemungkaran dan kemaksiatan. Maka tentu utama bagi kita untuk menghadirkan senantiasa keberadaan Allah, ma'iyatullah, agar kita dapat menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dilarang dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini menambah keimanan dan ketaatan kepada kita, terutama dalam rangka menjaga konsistensi iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bihaqqin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tazlamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdi al hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa